Shalom. Perkenalkan kami dari kelompok 3, 43 akan menjelaskan resume kasus kami. Oke, di sini ada nama-nama anggota yaitu Grace, Iskia, Indi, Istin, Christina, Lala, dan Yosi dengan pembimbing Ibu Balsi. Oke, di sini kita angkat pengkajian data subjektif. Pasien mengatakan merasa nyeri dada seperti tertusuk-tusuk, menjalar ke ulu hati dan tangan. Pasien merasa berdebar yang dirasakan sejak hari Minggu dan pusing berputar di pagi hari. Pasien mengeluh sakit tenggorokan, sariawan, dan batuk. Pasien mengatakan ada nyeri pinggang seperti terjepit, ada mual muntah, dan tidak nafsu makan. Pasien juga merasa sakit jika buang air kecil dan warna urin kuning pekat. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan perokok aktif hingga saat ini. Dan data objektif yang kami dapat yaitu adalah pertama tampak adanya edema perifer ekstremitas teraba hangat, kedua pasien tampak pucat oliguria, ketiga abdomen pasien terlihat asites atau penumpukan cairan, keempat intake pasien lebih banyak daripada output, kelima takikardi nadi teraba perifer lemah CRT lebih dari 3 detik, dan terakhir terdengar suara nafas ronci di kedua lapang paru. Di sini ada diagnosa keperawatan yang akan dijelaskan oleh teman saya Lala. Baik, saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari data subjektif dan juga data objektif yang sudah dijelaskan. Kami mendapatkan 3 diagnosa keperawatan, yaitu yang pertama, penurunan curah jantung. Nah, ini ditempatkan sebagai prioritas utama karena ini adalah hambatan yang paling mendasar, yang paling mengancam perfusi organ vital. Dan jika tidak segera ditangani, risiko komplikasi yang serius akan meningkat. Yang kedua, hipervolemia. Nah, ini berada pada prioritas kedua karena ini memperberat beban kerja jantung dan memperburuk penurunan curah jantung. Oleh karena itu, penanganan cairan menjadi esensial untuk stabilisasi dan juga hemodinamik. Nah, yang ketiga ada intoleransi aktivitas. Ini diposisikan sebagai prioritas ketiga karena merupakan manifestasi atau konsekuensi dari kedua kondisi yang sudah disebutkan sebelumnya. Setelah kondisi kardiovaskuler dan juga volume cairan teratasi, toleransi aktivitas dapat ditingkatkan secara bertahap dan juga aman. Oke, selanjutnya intervensi dapat dijelaskan oleh teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan dari diagnosa jantung, kita mengambil perawatan jantung. Yang pertama, observasi. Itu dilakukan pertama monitor tekanan darah, 2 monitor intake dan output cairan, 3 monitor saturasi oksigen, keempat monitor keluhan nyeri dada, misalnya intensitas, lokasi, radiasi, durasi, presipitasi yang mengurangi nyeri. Kelima monitor EKG, 12 sadapan, keenam monitor aritmia atau kelainan irama dan frekuensi, ketujuh identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung yaitu meliputi peningkatan berat badan, hepatomegali, distensi vena jugularis, palpitasi, rocky atau basah, oliguria, batuk, kulit pucat. Dilanjut dengan terapeutik, yaitu pertama posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman. Kedua, fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat. Dan ketiga, berikan oksigen nasal kanul 4 liter per menit untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Evaluasi, yaitu kita dapat menganjurkan berhenti merokok kepada pasien. Selanjutnya intervensi petualangan. Itu ada pemantauan cairan, kita mengobservasi yang pertama itu ada monitor tekanan darah, yang kedua memonitor frekuensi dan kekuatan nadi, yang ketiga memonitor frekuensi nafas, yang keempat memonitor elastisitas atau turgor kulit, yang kelima memonitor jumlah warna urin, yang keenam monitor intake dan output cairan, dan yang ketujuh mengidentifikasi tanda-tanda hipovolemia, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus, lemah, konsentrasi urin meningkat, berat badan menurun dalam waktu singkat. Oke, untuk intervensi yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas.
yang dimana observasi kita dapat melakukan identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Terus kita bisa monitor kelelahan fisik dan juga emosional pasien, terus monitor pola dan jam tidur pasien, terus monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terus untuk terapeutiknya, kita dapat memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, bisa dengan supervisi bila kondisi pasiennya pasiennya stabil. Terus untuk bagian edukasi, kita bisa anjurkan tirabaring, terus bisa anjurkan untuk melakukan aktivitas secara bertahap, terus anjurkan untuk menghubungi perawat jika ada tanda kelelahan yang tidak berkurang. Terus kita bisa mengajarkan pasien untuk mengatur strategi coping sederhana, misalnya seperti teknik relaksasi. Selanjutnya evaluasi akan evaluasi dari perawatan jantung. Ada pasien mengatakan nafas lebih lega setelah diposisikan semi-Fowler. Pasien mengatakan keluhan nyeri dada berkurang setelah istirahat, walaupun tidak berbeda jauh dari sebelumnya. Pasien menyampaikan mau mencoba berhenti merokok meskipun sulit. Dan data objektif yang kami dapat, tekanan darahnya 112/78 mmHg, nadi 108 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, saturasi oksigennya 98% dengan oksigen nasal karul 4 liter per menit. Pasien tampak lebih rileks, sesak berkurang dibandingkan sebelum intervensi, ekstremitas bawah masih terdapat edema. Hasil EKG sinus rhythm dengan frekuensi normal, intake cairan 750 ml per 24 jam dan output urin 58 ml per 24 jam. Lalu asesmennya, penurunan curah jantung sebagian teratasi ditandai dengan penurunan sesak nafas dan nyeri dada, saturasi oksigen membaik, namun masih ada edema perifer dan kelelahan. Lalu P-nya, lanjutkan monitoring tanda vital, saturasi oksigen, intake output, dan EKG harian. Lanjutkan pemberian oksigen sesuai indikasi untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 94%. Lanjutkan posisi semi-Fowler bila sesak. Edukasi berkelanjutan terkait dengan diet rendah garam, pembatasan cairan, dan pentingnya berhenti merokok, kolaborasi dengan tim medis untuk penyesuaian terapi farmakologis, dan pemeriksaan laboratorium lanjutan seperti elektrolit, fungsi ginjal. Lalu evaluasi respon pasien setiap shift dan dokumentasikan perubahan kondisi pasien. Evaluasi untuk pemantauan cairannya, yaitu yang bagian S-nya, pasien mengeluh masih merasa lemas dan bengkak di kaki. Pasien juga menyampaikan perut terasa begah. Lalu bagian O-nya, tekanan darah 112/78 mmHg, nadi teraba kuat, teratur, frekuensi napas 20 kali per menit, produksi urin 58 ml per 24 jam, warna kuning pekat tungkai, intake tidak sesuai output, turgor kulit baik, membran mukosa lembab, berat badan relatif stabil, tidak tampak tanda hipovolemia. Lalu yang bagian L-nya, keseimbangan cairan belum teratasi, ditandai dengan produksi urin sangat sedikit, 58 ml per 24 jam, masih terdapat edema tungkai dan keluhan perut begah, namun tanda vital relatif stabil dan tidak tampak tanda hipovolemia. Lalu bagian P-nya, lanjutkan pemantauan intake output cairan dengan catatan dari kateter urin setiap shift. Monitor tanda vital dan tanda overload cairan atau sesak, edema bertambah. Lalu yang kedua, observasi kondisi kateter urin, potensi kebersihan dan tanda infeksi. Lalu yang terakhir, kolaborasi dengan dokter untuk evaluasi indikasi hemodialisis bila retensi cairan memburuk atau output tetap rendah. Lalu di bagian manajemen cairannya, yang bagian S-nya, pasien mengatakan tidur pukul 10 malam, sering terbangun pada malam hari dengan total tidur 5 jam. Namun kualitas tidur sedikit lebih baik dibanding hari sebelumnya. Pasien mengatakan nyeri punggung bawah dan kaki terasa berat bila beraktivitas terlalu lama. Pasien menyampaikan bersedia melakukan aktivitas secara bertahap sesuai kemampuan tubuhnya.
Lalu yang bagian O-nya, pasien tampak agak lemah tetapi mampu berinteraksi, ekspresi wajah lebih rileks dibanding sebelumnya. Lingkungan ruang perawatan lebih tenang sehingga pasien dapat beristirahat optimal. Intoleransi aktivitas belum teratasi, ditandai pasien masih mengeluh nyeri punggung bawah dan kaki berat saat beraktivitas meskipun kualitas tidur sedikit membaik. Lalu yang bagian P-nya, monitor pola tidur dan toleransi aktivitas setiap shift, dorong pasien melakukan aktivitas secara bertahap sesuai kemampuan tubuh, evaluasi keluhan nyeri punggung dan kaki saat aktivitas, pertahankan lingkungan nyaman untuk mendukung istirahat optimal, edukasi pasien agar segera melapor bila kelelahan atau nyeri bertambah. Lalu ini berikut referensi yang kami ambil untuk presentasi kami. Baik, sekian hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang dan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.